Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Billy Kur. Nah, kalau kamu udah nonton video pembahasan materi peluang aku sebelumnya, kamu pasti ingat bahwa di akhir video aku bilang bahwa aku bakalan bikin video tentang kombinasi dan permutasi. Nah, buat kamu yang belum nonton tentang materi peluang, kalian bisa lihat di sini. Kalau nggak di sini, mana ya? Ya salah satu lah ya. Dari apa yang baru saja aku katakan, kira-kira kamu bisa nebak nggak di video kali ini kita mau membahas apa? Benar sekali teman-teman ya, di video kali ini kita bakalan membahas materi tentang kombinasi dan permutasi ya. Nah, jujur ya guys ya, materi ini tuh adalah salah satu materi favorit aku. Tapi dulu waktu aku awal-awal belajar tuh aku juga kesusahan teman-teman ya. Kayak kapan sih pakai kombinasi, kapan pakai permutasi gitu kan. Jadi kayak sama kok. Dulu tuh aku juga kebalik-balik terus guys ya kalau kerjain kombinasi dan permutasi ya. Nah, jadi setelah aku benar-benar paham konsep dasarnya, itu aku udah nggak pernah kebalik-balik lagi. Nah, maka dari itu, di video kali ini, aku pengen banget bisa mengajarkan ke kalian atau menanamkan ke kalian konsep dasar dari kombinasi dan permutasi. Supaya apa? Kalian kalau kerjain soal tentang materi ini, kalian nggak bingung lagi dan nggak bakal kebalik-balik lagi. Gitu guys ya. Oke, kalau gitu nggak perlu lama-lama lagi. Siapin alat tulis, kertas, hati, dan pikiran kalian. Beli baja di Pak Fajar. Langsung aja kita belajar. Let's go. Mau kemana? Oke, seperti biasa teman-teman, setiap kali kita mau belajar sebuah materi baru di matematika, hal paling penting yang perlu kita ingat adalah cari tahu definisinya terlebih dahulu. Oke, jadi pertama-tama kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu kombinasi dan apa itu permutasi. Misal, N dan R adalah dua buah bilangan, oke? Nah, kalau aku punya kayak gini teman-teman ya, ini bacanya apa? N ditambah R. Sekarang kalau ini, bacanya apa? N dikali R. Nah, di sini teman-teman, kalau kita perhatikan ya, plus dan kali, ini tuh namanya apa? Operasi, ya kan? Bukan dokter ya, tapi ini operasi bilangan, ya. Jadi, aku punya dua buah bilangan ya, yaitu N dan R. Terus, kalau misalkan tandanya plus gini, oh berarti itu artinya adalah ditambah. Kalau tandanya kali, oh berarti itu artinya dikali. Sama halnya seperti tadi penjumlahan dan perkalian ya. Kombinasi dan permutasi ini tuh sebenarnya adalah sebuah operasi bilangan. Oke, sekarang kita lihat bersama-sama di sini. Kombinasi itu bahasa Inggrisnya adalah combination. Kombinasi ini bisa disebut dan dilambangkan dengan huruf C. Ya dari bahasa Inggrisnya combination ya. Kalau permutasi ya sama, berarti dilambangkan dengan huruf P dari ini bahasa Inggrisnya. Nah, misal aku punya dua bilangannya tadi ya, N dan R. Kalau gini, aku punya N, C, R. Dibaca apa? Sama kayak tadi teman-teman ya. Cuman kali ini bukan ditambah atau dikali, tapi kombinasi. Jadi N kombinasi R. Kalau aku punya N, P, R, itu artinya apa? N permutasi R. Oke ya, jadi pertama-tama aku mau kalian buat paham bahwa C dan P ini sebenarnya adalah operasi bilangan. Nah, kenapa kok pakai N dan R? Nggak tahu kenapa, tapi kalau kalian baca dimanapun ya, kalau ada tentang materi kombinasi dan permutasi, pasti itu mereka memisalkannya dengan N dan R. Aku sendiri nggak tahu kenapa, kalau mau tahu tanya yang ciptain kombinasi sana ya. Cari itu Pak Bambang. Nah, sebelum kita membahas perbedaan antara kombinasi dan permutasi, ayo kita lihat dulu persamaan antara P dan C, permutasi dan kombinasi ya. Keduanya ini memiliki sebuah kesamaan ya teman-teman, yaitu fungsinya adalah untuk mencari banyaknya cara untuk mengambil atau memilih R benda dari N benda. N kombinasi R itu artinya dari N benda, dari yang kiri, kita mau mengambil R benda. Kita mau memilih R benda yang kanan. Oke. Permutasi juga sama. N permutasi R atau NPR ya. Artinya apa? Artinya dari N benda ya, dari N benda, kita mau mengambil R. Jadi kombinasi dan permutasi ini sama-sama untuk mencari banyaknya cara kita untuk memilih R benda dari N benda. Sekarang, apa bedanya kombinasi dan permutasi? Perbedaannya adalah, kalau di kombinasi itu ya, urutan nggak penting. Kalau permutasi, urutan penting. Oke, aku ulangi lagi ya. N kombinasi R atau NCR itu artinya adalah dari N benda, kita mau mengambil R benda, di mana urutan tuh nggak ngefek, atau urutan tuh nggak penting, kayak masa lalu ya. Harus kita lepaskan aja gitu ya. Nggak nyambung ya. Kalau permutasi atau P ya, N PR ya, N permutasi R itu artinya adalah
dari N benda, dari yang kanan, kita mau mengambil R benda. Tapi kali ini, urutan pengambilan itu ngefek, teman-teman ya. Nah, maksudnya gimana? Sekarang N sama R-nya ganti dengan angka, teman-teman ya. Kita lihat yang kombinasi dulu ya. Misalkan 10C2 atau 10 kombinasi 2. Bayangkan sekarang konteksnya adalah di sebuah kelas ya, terdapat 10 orang siswa, di mana kita mau memilih 2 orang siswa untuk ikut lomba balap karung gitu kan ya. Nah, misalkan nih sekarang, orang pertama yang terpilih adalah Bambang. Orang kedua yang terpilih adalah Billy gitu. Oke, Bambang dulu baru Billy. Dengan misalkan aku balik ya, orang pertama yang terpilih adalah Billy dan orang kedua yang terpilih adalah Bambang. Dari dua kasus ini, apakah beda? Nggak beda teman-teman kan? Yang berangkat tetap dua, yaitu Billy dan Bambang. Jadi nggak peduli yang diambil Billy dulu atau Bambang dulu yang terpilih, tetap aja yang berangkat akhirnya adalah Billy dan Bambang gitu. Jadi urutan nggak ngefek. Yang permutasi kayak gimana contohnya kak? Misal sama lagi 10P2, 10 permutasi 2. Dari 10 orang siswa, kita mau memilih 2 orang siswa untuk menjadi ketua dan wakil ketua kelas ya. Oke ya, jadi yang pertama itu kita mau memilih ketua kelas dulu baru wakilnya ya. Kasus pertama, kita pilih Billy dulu baru Bambang. Artinya apa? Artinya Billy ketua kelas, Bambang wakil ketua kelas ya. Kalau aku balik ya, Bambang dulu baru Billy, artinya gimana? Artinya Bambang ketua kelas dan Billy wakil ketua kelas. Apakah sama? Nggak sama teman-teman ya, karena meskipun Billy dan Bambang sama-sama terpanggil, tapi posisi mereka berbeda ya. Yang kasus pertama Billy ketua, Bambang wakil. Yang kasus kedua dibalik ya, Bambang ketua dan Billy wakil. Nah jadi di sini urutan tuh mempengaruhi atau ngefek ya. Kalau urutan ngefek pakai permutasi, kalau nggak ngefek pakai kombinasi gitu ya. Nah jadi teman-teman ya, kalau kita kerjain soal permutasi dan kombinasi itu kita harus membayangkan soalnya ya. Kita harus membayangkan, dari sana baru kita bisa menyimpulkan apakah ini soal kombinasi atau permutasi ya. Oke, supaya kita lebih paham lagi, kita lihat beberapa kasus ini. Dan aku mau kalian untuk menjawab apakah ini soal kombinasi atau permutasi. Oke? Yang pertama ya, di sebuah kampus terdapat 100 mahasiswa dan akan dipilih 10 orang untuk berangkat mewakili kampus pada sebuah forum internasional ya. Jadi, apakah ini kombinasi atau permutasi? 1, 2, 3. Kombinasi ya. Karena urutan nggak ngefek, ya kan? Yang kepanggil A, B, C sama B, C, A. Nggak peduli. Ya, yang penting sama-sama ABC-nya berangkat gitu ya. Yang kedua ya, dari digit-digit 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 ya, kita mau memilih 4 digit untuk membuat PIN ATM gitu. Apakah kombinasi atau permutasi? Kita jawab bersama-sama ya. 1, 2, 3. Permutasi ya. Kenapa kak? Karena urutan itu mempengaruhi ya. Kita lihat sebagai contoh. Misalkan yang terpilih pertama angka 1, yang kedua angka 2, yang ketiga angka 3, dan yang keempat angka 4. Berarti password kita adalah 1, 2, 3, 4. Misalkan kita balik ya. Yang terpilih pertama angka 4, yang terpilih kedua angka 3, yang terpilih ketiga angka 2, dan yang terpilih terakhir angka 1. Password kita atau PIN kita menjadi 4, 3, 2, 1. Apakah di sini urutan ngefek? Iya. Nah, kalau urutan yang ngefek berarti pakai permutasi. That's it ya. Udah mulai paham ya? Nah, berikutnya yang terakhir. Misalkan aku punya sebuah kantong ya. Di dalam kantong tersebut terdapat 4 bola merah, 3 bola putih, dan 3 bola hitam ya. Aku mau menghitung berapa banyak cara aku bisa mengambil tepat 2 bola merah. Kombinasi atau permutasi? 1, 2, 3. Kombinasi ya. Kenapa kak kombinasi ya? Karena kan sekarang misalkan aku punya 3 bola merah kan. Aku misalkan merah 1, merah 2, merah 3 gitu. Misalkan ya, kasus yang terpilih, yang terambil dulu tuh merah 1 sama merah 2 gitu. Berarti kan aku punya M1 dan M2. Sama kalau aku balik ya, merah 2 baru merah 1. Jadi sekarang aku punya M2 dan M1. Apakah dua kasus ini sama? Sama persis ya kan? Sama-sama aku megang bola merah 1 dan bola merah 2 gitu. Ya jadi urutan nggak ngefek. Karena urutan nggak ngefek berarti pakai kombinasi. Sip. Nah sekarang ayo kita lihat contoh soal pertama teman-teman ya. Di sebuah kelas terdapat 20 siswa. Kamu ditugaskan untuk memilih 5 orang siswa untuk menjadi penari balet gitu kan ya. Ada berapa banyak cara pemilihan gitu. Pertanyaan pertama teman-teman ya, ini soal kombinasi atau permutasi ya, aku kasih kalian waktu 3 detik untuk menjawab ya. 1, 2, 3. Kombinasi ya. Kenapa? Karena urutannya nggak ngefek. Misalkan nih, aku sama Kevin sama-sama kepilih ya, tapi yang kepilih aku dulu baru Kevin, sama Kevin dulu baru aku. Sama nggak? Ya sama, nggak ngefek. Sama-sama kita menjadi penari balet gitu kan. Nggak ada peringatan, nggak ada urutan-urutan gitu. Jadi ini soal kombinasi, oke? Kita mau memilih 5 dari 20. Artinya apa? 20 C 5, oke? Selesai. Tuh.
Terus kak, masa cuma 20C5? Jadi karena sekarang kita udah paham ya tentang kombinasi dan permutasi dasar, sekarang aku kasih tahu ke kalian rumus dari kombinasi ya. Teman-teman, sebelum kita masuk ke rumus kombinasi, kita harus tahu terlebih dahulu yang namanya faktorial ya. Faktorial. Faktorial ini adalah sebuah ekspresi ya yang dilambangkan dengan tanda seru. Sebagai contoh, 3 tanda seru. Ini bacanya adalah 3 faktorial ya, bukan 3. Oke, misalkan punya ini 10 tanda seru, bacanya apa? 10 faktorial ya. Artinya apa faktorial? Nah kan nih, aku punya 4 faktorial ya. Itu artinya adalah dari bilangan itu ya, 4 terus dikalikan terus guys, berkurang terus, kali 3, kali 2, sampai 1. Misalkan aku punya 10 faktorial ya, berarti dari 10 terus berkurang ya, kali 9, kali 8, kali 7, kali 6, sampai kali 2, kali 1 ya. Jadi kalau aku punya n faktorial itu artinya apa? N kali n-1 kali n-2 kali terus sampai kali 1 gitu ya. Kenapa faktorial ini penting teman-teman? Karena rumus dari kombinasi dan permutasi itu semuanya menggunakan faktorial. Oke? Sip. Oke, sekarang ayo kita kembali ke kombinasi ya. Kalau aku punya n kombinasi r ya, itu rumusnya adalah n faktorial dibagi r faktorial kali n minus r faktorial. Oke? Rumus kombinasi ya. Kalian nggak perlu bener-bener nginget yang kayak ngafalin pelajaran sejarah gitu. Kalian cukup coba inget-inget sesekali aja dan latihan yang banyak ya. Jadi kalau kalian latihan yang sering, nanti kalian bakalan inget secara otomatis gitu teman-teman ya. Nah jadi soal nomor 1 ini jawabannya berapa? 20C5 gitu. NCR kita samakan ya, berarti ini n, ini r-nya. N faktorial berarti 20 faktorial dibagi R faktorial berarti 5 faktorial kali N minus R faktorial 20 min 5 faktorial sama dengan 20 faktorial dibagi 5 faktorial kali 15 faktorial. Nah kak, ngitungnya gimana kak? 20 faktorial 20 kali 19 kali 18 kali sampai 1. Tanganku keriting kak. Tenang guys ya, pasti ada bentuk yang bisa dicoret. Maksudnya gimana? Ayo kita lihat sekarang ya. 20 faktorial ini apa guys? 20 kali 19 kali 18 kali 17 kali 16, kali 15, kali 14, dan seterusnya sampai 1 ya kan. Nah sekarang perhatikan ini guys, 15 kali 14 kali 13 sampai 1 ini apa? Ini sama dengan 15 faktorial ya kan. 15 kali 14 kali 13 sampai 1, 15 faktorial. Jadi ini bentuknya bisa kurba jadi 20 kali 19 kali 18 kali 17 kali 16 kali 15 faktorial dibagi 5 faktorial kali 15 faktorial. 15 faktorial, 15 faktorial, coret. Jadi tinggal apa? 20 kali 19 kali 18 kali 17 kali 16 dibagi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tinggal kalian main coret-coret aja gitu. Terus kalian hitung hasilnya berapa. Oke, jadi itu adalah untuk kombinasi. Sekarang coba kita lihat contoh yang berikutnya. Dari digit-digit satuan 0, 1, 2 sampai 9 akan dipilih 3 digit berbeda untuk membentuk pin. Ada berapa banyak cara yang ada? Ini soal kombinasi atau permutasi. Ayo kita jawab bareng ya dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Permutasi. Karena di sini urutan itu mempengaruhi. Nah, misalkan aja nih 3 digit yang terambil itu apa? 0, 1, dan 2 gitu. Nah, misalkan aku bentuknya pinnya 0, 1, 2 sama misalkan 2, 0, 1. Sama atau beda? Berbeda gitu kan. Berarti urutannya di sini ngefek ya. Kalau urutan yang ngefek berarti ini soal permutasi gitu ya. Dari 10 ya, 10 digit ya, 0 sampai 9 ada 10 digit ya. Kita mau ngambil 3, dimana kita memperhatikan urutan gitu kan. Berarti 10 permutasi 3 gitu. Nah sekarang ayo kita lihat rumus permutasi ya. Kalau punya n PR atau n permutasi R itu sama dengan n faktorial dibagi n minus R faktorial ya. Jawaban dari soal ini adalah 10 permutasi 3 ya. 10P3 10 faktorial ya dibagi 10 minus 3 faktorial. 10 faktorial dibagi 7 faktorial. Nah coba lihat ini guys ya. 10 faktorial ini 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali sampai 1 dibagi 7 faktorial. Kalau kita perhatikan bentuk yang ini ya, ini apa? Sama dengan 7 faktorial ya kan? 7 kali 6 kali 5 kali 4 sampai 1. Jadi 10P3 adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial per 7 faktorial. Coret ya, coret 720.
Nah, sebelum kita lanjut lagi ya, aku tuh sebenarnya mau beritahu ke kalian bahwa sebenarnya selama aku belajar matematika ya, dari dulu SD sampai sekarang, aku tuh hampir nggak pernah pakai rumus permutasi. Karena ada sebuah konsep lain yang bisa menggantikan konsep permutasi. Dan kenapa aku lebih suka konsep yang lain ini? Nah, karena konsep lain ini yang pertama lebih mudah dimengerti, yang kedua bisa dilogika, dan yang ketiga adalah lebih simple. Nama dari konsep yang lain ini adalah kaidah pencacahan. Bunyi dari kaidah pencacahan ini adalah jika ada M cara untuk melakukan kegiatan pertama dan N cara untuk melakukan kegiatan kedua, maka ada M kali N cara untuk melakukan kegiatan pertama dan kedua. Oke, kalau baca definisi ini tuh menurut aku lumayan panjang ya, jadi langsung aja kita lihat ke contoh. Budi punya 2 baju dan 3 celana. Gitu. Pertanyaannya adalah, berapakah set OOTD yang Budi punya? Dia punya 2 baju ini kan, 2 baju dan 3 celana. Nah, jadi sekarang kita punya bahwa Budi itu punya 2 pilihan baju dan 3 pilihan celana. Berarti secara total ada 2 kali 3 atau 6 set OOTD. Nah, itu aja teman-teman ya. Jadi kalau ada 2 cara memilih baju dan 3 cara memilih celana, berarti ada 2 kali 3 cara untuk memilih baju dan celana gitu. Nah, misalnya aku tambahin lagi, dan 4 sepatu gitu. Jadi sepatunya ada 4. Jadi sekarang totalnya ada berapa ya? Kaidah pencacahan ini tetap berlaku berapapun jumlah barangnya gitu. Jadi sekarang ada 4 cara memilih sepatu. Jadi sekarang jumlah set OOTD yang mungkin adalah 2 kali 3 kali 4 ya, yaitu sama dengan 24. Gitu aja teman-teman ya, simple banget. Nah, kenapa kok tadi aku berani bilang bahwa selama ini aku tuh hampir nggak pernah pakai rumus permutasi ya? Karena teman-teman ya, semua soal permutasi itu bisa dikerjakan dengan kaidah pencacahan. Nggak percaya? Ayo kita lihat bareng-bareng. Kita kembali lagi ke soal permutasi yang sebelumnya ya. Ada 10 digit dan kita akan memilih 3 digit berbeda untuk dibuat menjadi pin. Nah, kalau tadi kan langsung aja kita pakai 10 permutasi 3 gitu kan. Tapi sebenarnya teman-teman, ini tuh bisa lebih simple ya. Kita membentuk pin 3 digit. Kita gambarin aja ya, 1, 2, 3. Ini digit pertama, kedua, dan ketiga. Sekarang kita tuh bisa memilih dari mana? Dari ini kan, 0 sampai 9. Ada 10 angka ya kan. Oke, sekarang kita mau pilih 1 dari 10 angka buat digit pertama. Berarti ada berapa banyak cara kita untuk memilih? Ada 10 pilihan untuk digit pertama. Ya kan, kita tulis di sini 10. Misalkan yang pilih angka 7 gitu. Nah, karena kita mau pinnya tuh 3 angka berbeda, berarti angka 7 udah nggak boleh dipilih lagi. Ya kan, makanya aku coret di sini. Nah, sekarang untuk mengisi digit kedua, ada berapa banyak pilihan yang ada? Ada 10 minus 1 ya kan, karena 7-nya udah keambil. Ada 9. Misalkan nih, yang keambil angka 3. Angka 3 nggak boleh kepilih lagi ya. Dan untuk digit ketiga, ada berapa banyak pilihan yang ada? Ada 8. Karena dari 10 udah berkurang 2. Ada 8. Yaudah, terus kita kalikan aja. Hasilnya adalah 720, sama kayak yang tadi. Mantap banget kan ya? Lebih simpel, bisa dibayangin, dan lebih mantap lah pokoknya. Oke, ayo kita lihat contoh latihan kaidah pencacahan. Nah, ini soalnya mirip banget dengan yang sebelumnya, cuman ada sedikit perbedaan. Dari digit-digit satuan akan dipilih 3 angka. Nah, ini perbedaannya, boleh berulang. Kalau sebelumnya kan harus 3 angka berbeda ya. Ada berapa banyak cara yang mungkin. Jadi gimana caranya? Mirip kayak tadi teman-teman ya. Kita mau bentuk 3 digit kan pinnya ya. Pertama, kedua, dan ketiga. Pilihannya dari 0 sampai 9. Sekarang kita isi dulu digit pertama. Ada berapa banyak cara untuk mengisi digit pertama? Ada 10 ya kan? Dari 0 sampai 9. Untuk mengisi digit kedua, ada berapa banyak cara? Kalau yang sebelumnya kan ada 9 ya kan? Karena digit yang terambil udah nggak boleh terambil. Nah, tapi sekarang digit yang terambil boleh diambil lagi. Berarti digit kedua ada berapa banyak pilihan? Tetap 10 pilihan. Digit ketiga ada berapa banyak pilihan? Tetap 10 juga. Karena semua angka tetap boleh diambil lagi. Gitu. Jadi totalnya adalah 10 kali 10 kali 10 ada 1000. Nah, berikutnya soal lanjutan dari nomor 3 ya. Persis kayak nomor 3, tapi sekarang dengan syarat digit pertama harus 0. Intinya teman-teman ya, kalau soalnya itu bukan soal kombinasi, kalian kerjain aja pakai kaidah pencacahan ya. Karena lebih fleksibel, lebih gampang, dan bisa dilogika. Oke? Kita tulis dulu ya, 1, 2, 3. Digit pertama, digit kedua, dan digit ketiga. Digit pertama harus 0 teman-teman ya. Berarti ada berapa banyak pilihan untuk digit pertama? Ada 1, ya kan? Ya karena harus 0 gitu kan, nggak bisa milih yang lain gitu kan. Nah, sekarang digit kedua dan ketiga bebas, nggak ada syarat. Berarti ada berapa banyak pilihan? Dari 0 sampai 9 ada 10 ya kan? Ini 10 pilihan. Digit ketiga juga 10 pilihan.
Berarti totalnya adalah 1 kali 10 kali 10 sama dengan 100 cara. Oke, aku ulangin lagi ya teman-teman ya. Kalau kalian ketemu dengan soal-soal permutasi dan kombinasi, langkah pertama yang kalian lakukan adalah identifikasi soal ini tuh kombinasi atau permutasi. Nah, kalau soalnya kombinasi, kalian pakai rumus kombinasi. Dan kalau bukan soal kombinasi, kalian pakai kaidah pencacahan aja ya, biar lebih gampang dan lebih mantap lah pokoknya ya. Oke, kita lihat contoh berikutnya ya. Di sebuah kelas terdapat 10 orang siswa, di mana akan dilaksanakan pemilihan ketua, wakil, dan sekretaris kelas. Ada berapa cara yang mungkin? Pertama-tama, apakah ini soal kombinasi? Jawabannya adalah bukan, teman-teman ya. Kenapa bukan? Karena di sini urutan tuh ngefek. Misalnya yang terpilih adalah Adi, Billy, dan Charles gitu kan. Ini ketua, wakil, sekretaris. Sama kalau aku balik, misalkan ketuanya Billy, wakilnya Adi, dan sekretarisnya Charles. Sama atau beda? Berbeda gitu kan. Berarti urutan tuh ngefek ya, berarti ini bukan soal kombinasi. Oke, kalau gitu kita kerjakan aja pakai kaidah pencacahan, nggak perlu pakai rumus permutasi ya. Gimana? Kita mau cari ketua, wakil, dan sekretaris ya. Ini ketua, wakil, dan sekretaris. Pertama-tama kita pilih dulu ketuanya ya. Dari 10 siswa kita mau pilih satu. Berarti ada berapa banyak pilihan? Ada 10 ya. Misalkan nih, Budi kepilih gitu. Jadi sekarang untuk pemilihan wakil, Budi kan nggak mungkin kepilih lagi. Berarti sekarang ada berapa kandidat untuk jadi wakil ketua kelas? Tadi 10 dikurangin Budi ya, berarti 10 kurangi 1, 9. Dan untuk sekretaris, sisanya ada berapa orang? Dari 10 orang udah kepilih 2. Berarti sisa 8. Ya udah tinggal kalikan 10 kali 9 kali 8. 7, 20. Kalau kalian mau pakai permutasi ya silakan 10 P3 gitu kan. Cuman lebih panjang dan lebih ribet. Kalau aku lebih suka pakai kaidah pencacahan ya. Udah lebih simple, bisa dimengerti, dan lebih fleksibel. Selamat, karena kamu telah mempelajari konsep dasar dari kombinasi, permutasi, dan kaidah pencacahan. Nah, jadi sebenarnya ilmu kalian tuh udah cukup untuk mengerjakan semua jenis soal yang ada. Nah, jadi sekarang itu tinggal bagaimana kalian bisa latihan soal yang banyak, sehingga kalian bisa terbiasa untuk mengerjakan soal-soal kombinasi dan permutasi. Jadinya bisa lebih cepat dan lebih, inilah pokoknya lebih mantap lah ya. Oleh karena itu, ayo kita lihat contoh latihan berikutnya. Di sebuah peternakan terdapat 6 sapi, 6 domba, dan 8 kambing. Kamu hendak membeli 3 sapi, 4 domba, dan 5 kambing. Ada berapa banyak cara untuk memilih hewan buat dibeli? Kita lihat dulu. Dari 6 sapi aku mau beli 3 gitu kan. Misalkan sapi yang terpilih itu sapi A, B, C gitu. Kasus kedua adalah yang terpilih sapi B, sapi C, sapi A. Apakah dua kasus ini berbeda atau sama? Jawabannya adalah sama gitu kan. Yang intinya A, B, dan C itu kamu beli gitu. Berarti kasus ini urutan tuh nggak ngefek. Artinya adalah kasus kombinasi. Tapi kombinasinya itu nggak kombinasi yang polos teman-teman ya. Kenapa? Karena ada 3 jenis hewan yang berbeda. Gitu ya, sapi, domba, dan kambing. Jadi kita harus hitung satu persatu. Yang pertama, dari 6 sapi, kita mau pilih 3 sapi. Jadinya apa? Dari 6, kita mau pilih 3. Tadi kita udah sepakat ya bahwa ini soal kombinasi ya. Berarti 6C3. 6 faktorial dibagi 3 faktorial kali 3 faktorial ya. Sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per coret-coret 654 per 6. 20 cara. Jadi ada 20 cara untuk memilih 3 sapi dari 6 sapi ya. Yang kedua, dari 6 domba kita mau pilih 4 domba. Jadinya apa? Tetap kan kombinasi karena urutan nggak ngefek ya. 6C4 gitu. 6 faktorial dibagi 4 faktorial kali 6 minus 4 faktorial 2 faktorial. 6 kali 5 kali 4 faktorial per faktorial kali 4 faktorial ya. Coret-coret. Jadinya 6 kali 5 per 2 sama dengan 15. Jadi ada 15 cara untuk memilih domba ya. Dan yang terakhir, dari 8 kambing kita mau pilih berapa? 5 ya. Jadinya 8C5. 8 faktorial dibagi 5 faktorial kali 3 faktorial. Ini hitungnya aku langsung cepetin aja ya. Sama dengan 56 gitu. Terus gimana Kak? Apa yang harus kita lakukan dengan ketiga angka ini? 20, 15, dan 56 ya. Jadi soal ini tuh menarik banget ya, karena ini adalah campuran dari kombinasi dan kaidah pencacahan. Kita kan mau membeli sapi dan domba dan kambing. Di mana ada 20 cara membeli sapi, 15 cara membeli domba, dan 56 cara membeli kambing. Berarti pakai apa untuk menggabungkan semuanya? Pakai kaidah pencacahan ya. Jadi dari sini semua ada 20 kali 15 kali 56 cara untuk memilih sapi, domba, dan kambing. Jadi sama dengan 16.800 bukan rupiah, cara ya. Sip. Oke,
sampailah kita di penghujung video kali ini teman-teman. Jadi sekali lagi aku mau nekenin ke kalian, kombinasi dan permutasi ini dua-duanya adalah operasi bilangan ya, yang digunakan untuk menghitung banyaknya cara mengambil R benda dari N benda. Jadi sama-sama dari N benda kita mau ambil R gitu kan. Nah, yang membedakan adalah kalau kombinasi urutan tuh nggak ngefek, dan permutasi urutan tuh ngefek. Gitu aja teman-teman. Dan juga ingat teman-teman, kalau kalian ketemu soal kombinasi, ya langsung aja kerjain pakai rumus kombinasi. Tapi kalau kalian ketemu soal permutasi atau yang campuran dari kombinasi dan permutasi, itu selalu pakailah teknik kaidah pencacahan. Nah, jadi menurut aku pribadi ya, materi ini tuh lebih cocok kalau namanya itu kombinasi dan pencacahan gitu, bukan kombinasi dan permutasi gitu. Karena dari pengalamanku sendiri, kaidah pencacahan ini tuh lebih mudah dimengerti, lebih bisa dilogika, dan juga lebih powerful ya, lebih kuat, bisa di berbagai jenis soal gitu. Jadi ya pesanku adalah selalu gunakan kaidah pencacahan ya, kecuali memang diminta untuk menggunakan teknik permutasi gitu. Selama kita tahu dan paham konsep dasarnya, aku yakin kita bakalan bisa kerjain soal-soal permutasi kombinasi dengan lancar. Jadi pesanku adalah latihanlah yang banyak. Percaya guys sama aku guys. Awal-awal tuh kalian pasti bingung kan, ini permutasi atau kombinasi gitu, ini diapain gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, ntar kalian bakalan otomatis bisa tahu ini permutasi, ini kombinasi. Ya, dengan aku bikin video pembahasan materi dasar matematika kayak gini, aku tuh berharap banget supaya matematika ini tuh nggak dipandang sebagai pelajaran yang menyeramkan. Ya, karena jujur aja ya, sebenarnya matematika ini tuh seru banget kalau kita tahu apa yang kita lakukan dan kerjakan. Sekian video pembahasan materi tentang peluang Sekian video pembahasan tentang materi kombinasi dan permutasi. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini dan senang dengan konten-konten kayak gini, kalian bisa support aku dengan cara like video ini, komen, dan subscribe channel ini ya. Oh ya guys, aku juga butuh masukan kalian. Kira-kira materi apa yang kalian mau buat aku bahas selanjutnya. Nah, ingat teman-teman ya, belajar matematika nggak perlu mati-matian. Jadi terima kasih buat kamu yang udah menonton, dan sampai jumpa di video-video berikutnya ya. Dadah!